Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan membahas sekuritas dilutif dan laba per saham. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Herviana Wahyunita Arisanti, yang kedua Hidayatul Aina, yang ketiga Hidayatul Akma, yang keempat adalah Faradila, yang kelima saya sendiri Leni Prasetya Ningsih, yang keenam Liza Hanim. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Hidayatul Aina. Kepada Hidayatul Aina dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sekuritas konversi. Sekuritas yang dapat dikonversi adalah obligasi atau saham preference yang dapat diubah sesuai dengan pemilihan pemiliknya menjadi saham biasa perusahaan yang sama. Terdapat berbagai cara untuk menentukan dua variabel penentu laba per saham, yaitu satu, jumlah laba dalam satu periode, dua, jumlah saham biasa yang beredar selama periode bersangkutan. Terdapat beberapa jenis sekuritas yang dapat mempengaruhi jumlah laba per saham yang beredar, antara lain, satu, obligasi, kedua, ekuitas konversi, kedua, waran saham, keempat, opsi saham. Selanjutnya, akuntansi obligasi konversi. Di sini, obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas perubahan lainnya disebut obligasi konversi. Obligasi konversi memiliki karakteristik sebagai berikut. Satu, memiliki keunggulan sebagaimana yang dimiliki pemegang obligasi dalam bentuk pengembalian pokok dan bunga yang dijamin pembayarannya. Dua, memiliki hak khusus untuk menukarkan obligasi tersebut dengan saham. Perubahan penerbitan obligasi konversi pada umumnya karena alasan-alasan sebagai berikut. Satu, untuk memperoleh modal tanpa menyerahkan kendali kepemilikan lebih dari yang diperlukan. Dua, memperoleh pembayaran utang yang lebih murah biayanya. Obligasi konversi dicatat sebagai instrumen gabungan karena pada dasarnya obligasi konversi terdiri dari dua komponen, yaitu komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Perubahan penggunaan metode with and without untuk mencatat instrumen gabungan ini. Langkah untuk menentukan nilai obligasi konversi dengan metode with and without. 1. Ketentuan nilai wajar obligasi konversi pada tanggal penerbitan. 2. Tentukan nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan dengan penggunaan nilai kini. Ketiga, komponen ekuitas adalah hasil nomor 1 dikurangi dengan nomor 2. Selanjutnya, perubahan kepemilikan. 4. Kemungkinan pemilihan ketika akan melakukan obligasi konversi. Pilihan tersebut adalah 1. Dilunasi pada jatuh tempo. 2. Dikonversi menjadi saham biasa pada saat jatuh tempo. 3. Dikonversi menjadi saham biasa sebelum jatuh tempo. Dan 4. Dilunasi sebelum jatuh tempo. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Hidayatul Aina. Materi selanjutnya yaitu contoh soal akan disampaikan oleh Lala Faradila. Kepada Lala Faradila dipersilahkan. Contohnya, misalnya PTA menerbitkan 2.000 lembar obligasi konversi pada awal tahun 2019. Obligasi konversi jatuh tempo dalam waktu 4 tahun dengan tingkat bunga nominal 6% dan diterbitkan pada nilai nominal $1.000 per lembar. Perusahaan mendapatkan perolehan senilai $2 juta dari penjualan obligasi konversi ini. Bunga dibayar setahun sekali tiap tanggal 31 Desember dan setiap lembar obligasi ini dapat ditukar dengan 250 lembar saham biasa dengan nilai par $1 per lembar. Tingkat bunga pasar untuk obligasi sejenis adalah 9%. Berdasarkan metode with and without, maka nilai masing-masing komponen dihitung sebagai berikut. Slide selanjutnya. Tentukan nilai wajar obligasi konversi pada saat penerbitan nilai wajar. Nilai wajar obligasi konversi sebesar 2 juta.
Tentukan nilai wajar komponen pada saat penerbitan. PV pokok 2 dikali 70.804 dengan 9% hingga 1.416.860. Bunga $120.000 dikali 3,239 dengan N sama dengan 4 dan I sama dengan 9%. Maka hasilnya 388.766. Nilai wajar komponen liabilitas hasilnya 1.805.626. Tentukan nilai wajar komponen ekuitas pada saat penerbitan. Nilai wajar komponen ekuitas 194.374. Jurnal yang dibuat perusahaan pada saat menerbitkan obligasi konversi adalah kas pada debit 202 juta, hutang obligasi di kredit 1.805.626, dan agio saham ekuitas konversi 194.374. Slide selanjutnya. Obligasi konversi dilunasi pada saat jatuh tempo. Bila obligasi tidak dikonversi pada saat jatuh tempo, maka jurnal yang dibuat perusahaan adalah hutang obligasi pada debit 2 juta dan kas pada kredit 2 juta. Jumlah yang sebelumnya dialokasikan ke ekuitas sebesar $194.374 dapat dibiarkan dicatat dalam akun agio saham ekuitas konversi atau ditransfer ke akun agio saham biasa. Jika perusahaan memindahkan saldo ke akun agio saham biasa, maka jurnal yang dibuat perusahaan adalah agio saham ekuitas konversi pada debit 194.374, agio saham biasa 194.374 pada kredit. Selanjutnya, obligasi konversi dikonversi pada saat jatuh tempo. Bila obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, maka jurnal yang dibuat perusahaan adalah hutang obligasi pada debit sebesar 202 juta, agio saham ekuitas konversi pada posisi debit 194.374, modal saham biasa pada posisi kredit sebesar 500.000, agio saham biasa pada posisi kredit sebesar 1.674. Konversi sebelum jatuh tempo, maka perusahaan perlu memperhatikan nilai buku obligasi konversi pada saat pelunasan. Nilai buku obligasi konversi diperoleh melalui tabel amortisasi sebagai berikut. Selanjutnya, dengan asumsi bahwa obligasi dikonversi pada tanggal 31 Desember 2020, maka jurnal yang dibuat adalah hutang obligasi pada posisi debit sebesar 1.894.464, agio saham ekuitas konversi sebesar 194.374 rupiah. Modal saham biasa sebesar 500 pada posisi kredit. Agio saham biasa sebesar 1.588.838 pada posisi kredit. Slide selanjutnya. Obligasi konversi dilunasi sebelum jatuh tempo. Bila perusahaan melunasi obligasi sebelum jatuh, maka perusahaan harus menghitung selisih antara nilai wajar komponen liabilitas dengan nilai buku komponen obligasi pada saat dilunasi dan mengakuinya sebagai keuntungan atau kerugian. Penyelesaian hutang menghitung selisih antara nilai wajar obligasi konversi dengan nilai wajar komponen liabilitas pada saat dilunasi dan mengakuinya sebagai pengurang ekuitas. Nilai wajar komponen liabilitas diperoleh dengan menghitung nilai kini atau present value. Komponen liabilitas dengan periode jatuh tempo yang disesuaikan dengan tanggal pelunasan. Bila diasumsikan obligasi konversi dilunasi pada tanggal 31 Desember 2020 diketahui,
Nilai wajar obligasi konversi pada saat itu adalah $1.965.000 dan nilai wajar komponen liabilitas adalah $1.904.900, maka perhitungan yang dilakukan adalah slide selanjutnya. Menghitung keuntungan atau kerugian komponen liabilitas. PV komponen liabilitas 31 Desember 2020 sebesar $1.904.900 dengan nilai buku komponen liabilitas 31 Desember 2020 sebesar $1.894.464. Kerugian penyelesaian hutang yaitu 10.436. Menghitung penyesuaian terhadap ekuitas. Nilai wajar obligasi konversi 31 Desember 2020 sebesar $1.965.000 dengan PV komponen liabilitas 31 Desember 2020 sebesar $1.904.900. Nilai wajar komponen ekuitas 31 Desember 2020 dengan hasil 60.100. Jurnal yang dibuat adalah hutang obligasi pada posisi debit 1.894.464, agio saham ekuitas konversi 60.100, kerugian penyelesaian hutang 10.436 dengan kas pada posisi kredit 1.965.000. Slide selanjutnya. Induced conversion. Perusahaan yang menerbitkan obligasi terkadang mendorong obligasi untuk melakukan konversi lebih cepat untuk mengurangi beban yang harus dibayarkan. Perusahaan menawarkan iming-iming atau sweetener agar pemegang obligasi mau melakukan konversi lebih awal. Contohnya, perusahaan $1 juta yang dapat dikontrak saham biasa bernilai par $1 ketika diterbitkan. Perusahaan mencatat agio saham ekuitas konversi senilai $15.000. Perusahaan yang ingin menurunkan beban bunga yang harus dibayarkan dengan menawarkan kas $80.000 kepada pemegang obligasi jika mereka mau mengkonversi obligasinya. Jika konversi terjadi, maka jurnal yang dibuat perusahaan adalah beban konversi pada posisi debit sebesar $80.000, agio saham ekuitas konversi sebesar $15.000, hutang obligasi sebesar $1 juta, dan modal saham 100.000, agio 115.000, kas 80.000. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lala Faradila. Selanjutnya akan disampaikan oleh Liza Hanim. Kepada Liza Hanim dipersilahkan. Baik, selanjutnya akuntansi saham preferen konversi. Saham preferen konversi adalah saham preferen yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Saham preferen konversi diakui sebagai bagian dari ekuitas. Ketika saham preferen dikonversi atau dilunasi, maka perusahaan tidak mengakui keuntungan maupun kerugian. Contohnya yaitu PT A menerbitkan 1.000 lembar saham preferen konversi bernilai par $1 per lembar. Saham diterbitkan dengan harga $200 per lembar. Jurnal yang dibuat untuk transaksi ini adalah kas 1.000 kali $200, 200 di posisi debit, modal saham preferen 1.000 di posisi kredit, ego saham ekuitas konversi 199.000 di posisi kredit. Jika setiap saham kemudian dikonversi menjadi 25 lembar saham biasa bernilai par $2 per lembar dan memiliki nilai wajar 410.000
$410.000, maka jurnal konversi ini adalah modal saham preference 1.000 di posisi debit, ego saham, ekuitas konversi di 199.000 di posisi debit, modal saham biasa 50.000 di posisi kredit, ego saham biasa 150.000 di posisi kredit. Jika saham preference dikonversi dilunasi pada nilai wajar, maka jurnalnya adalah modal saham preference 1.000 di posisi debit, ego saham, ekuitas konversi 199.000 di posisi debit, saldo laba 210.000 di posisi debit, kas 410.000 di posisi kredit. Slide selanjutnya. Selanjutnya, akuntansi waran saham. Waran adalah sertifikat yang memberikan hak pada pemegangnya untuk mendapatkan saham pada harga dan waktu tertentu. Waran biasanya timbul dari 3 situasi. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan nilai jual sekuritas. Yang kedua, pemegang saham sebelumnya memiliki hak untuk lebih dulu membeli saham biasa. Yang ketiga yaitu memberikan kompensasi untuk para pemegang eksekutif dan karyawan perusahaan. Contohnya yaitu PTS menerbitkan obligasi dengan waran 5 tahun. Asumsikan waran tersebut memiliki opsi untuk membeli 1 lembar saham biasa bernilai par $5 pada harga $25. Pada saat itu saham biasa PTS bernilai $30. Nilai nominal obligasi adalah $10 juta dengan tingkat bunga pasar 8/3/4 dan PTS menjual obligasi dan waran pada harga $10.200.000. Diketahui nilai kini komponen liabilitas adalah $9.007.852. Perhitungan untuk mengalokasikan kedua komponen adalah nilai wajar obligasi dan waran $10.200.000, nilai wajar komponen liabilitas $9.707.852, nilai wajar komponen ekuitas $492.148. Jurnal yang dibuat untuk penjualan obligasi. Kas $9.707.852 di posisi debit, utang obligasi $9.707.852 di posisi kredit. Jurnal yang dibuat untuk penjualan waran yaitu kas $492.148 di posisi debit, ego saham, waran saham $492.148 di posisi kredit. Jika investor memutuskan untuk menukar semua 10.000 waran, 1 waran per lembar saham biasa, maka jurnal yang dibuat adalah kas $250.000 di posisi debit, ego saham, waran saham $492.148 di posisi debit, modal saham biasa $50.000 di posisi kredit, ego saham biasa $692.148 di posisi kredit. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Riza Hanim. Selanjutnya di sini menjelaskan materi tentang akuntansi kompensasi saham. Opsi saham memberikan karyawan-karyawan tertentu opsi untuk membeli saham biasa milik perusahaan pada harga tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Program kompensasi yang efektif adalah program yang didasarkan pada kinerja, dapat memotivasi karyawan, membantu mempertahankan para eksekutif dan memperoleh orang baru yang berbakat, memaksimumkan manfaat setelah pajak dan meminimumkan biaya setelah pajak, dan menggunakan
kriteria kinerja yang dapat dikontrol karyawan, biaya biaya kompensasi saham diukur dengan menggunakan nilai wajar dan diakui pada periode di mana karyawan bekerja. Slide selanjutnya. Nah, di sini untuk contoh akuntansi kompensasi saham, pada tanggal 1 November 2018, para pemegang saham PTC menyetujui rencana yang memberikan opsi kepada 5 orang eksekutifnya untuk masing-masing membeli 2.000 lembar saham biasa bernilai par $100. Rencana ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 dan karyawan dapat menggunakan opsi ini kapan saja hingga 10 tahun ke depan. Harga per lembar opsi saham adalah $6.000 dan diketahui harga pasar saham pada saat itu adalah $7.000 per lembar. Diketahui biaya opsi saham adalah $22 juta, maka jurnal yang dibuat adalah Jurnal 31 Desember 2019, yaitu beban kompensasi pada debit 11 juta, agio saham atau opsi saham 11 juta pada kredit. 11 juta ini didapat dari 22 juta dibagi 2, yaitu 2019 juta 11 juta, 2019 11 juta, dan 2020 11 juta. Slide selanjutnya. Bila para eksekutif menggunakan hak opsinya dan menukar 2.000 lembar dari 10.000 yang ditawarkan pada 1 Juni 2022, maka jurnalnya adalah kas pada debit 2.000 dikali $6.000 sama dengan 12 juta, sedangkan agio saham atau opsi sahamnya 4.400.000. Di sini 4.400.000 didapat dari 20%-nya 22 juta yang ada di soal sebelumnya. Lanjut untuk modal saham atau saham biasanya 200.000. Di sini $200.000 didapat dari 2.000 dikali 100. Agio saham atau saham biasa 16.200.000. Di sini 16.200.000 didapat dari penjumlahan antara kas dan agio saham, yaitu 12 juta ditambah 14.400.000 dikurangi modal saham biasa, yaitu 200 menjadi 16.200.000. Nah, selanjutnya, bila para eksekutif gagal menggunakan sisa hak opsinya, maka ketika masa opsi habis, maka perusahaan akan membuat jurnal agio saham atau opsi saham 17.600.000. 17.600.000 ini didapat dari 22 juta dikurangi 4.400.000. 4.400.000 telah digunakan saat tanggal 1 Juni 2022. Sini agio saham atau opsi saham berada pada debit 17.600.000 dan agio saham atau opsi saham kadaluarsa berada di kredit 17.600.000 juga. Slide selanjutnya. Laba per saham. Sini laba per saham atau earning per share merupakan pendapatan yang dihasilkan dari setiap lembar saham biasa. Perusahaan menyajikan laba per saham hanya untuk saham biasa. Ketika terdapat komponen operasi yang dihentikan dalam laporan laba rugi, maka perusahaan diwajibkan untuk menyajikan laba per saham dari operasi yang masih berjalan dan dari laba bersih gabungan keduanya. Dua macam laba per saham. Yang pertama, laba per saham dasar. Hanya terdiri dari saham biasa, tidak ada konversi. Yang kedua, laba per saham dilution, terdiri dari saham biasa dan sekuritas lain yang dapat memberikan efek dilution. Efek dilusi menyebabkan laba per saham dasar menurun. Slide selanjutnya. Laba per saham dalam struktur modal sederhana. Sini laba per saham dasar dihitung dengan formula sebagai berikut. Laba per saham sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham prevailen di bank saham biasa yang beredar. Untuk tujuan penghitungan laba per saham, jumlah saham biasa adalah jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode. Penggunaan jumlah rata-rata tertimbang adalah untuk mencerminkan adanya kemungkinan jumlah modal pemegang saham berubah selama satu periode akibat naik turunnya jumlah saham beredar pada satu periode. Jumlah rata-rata tertimbang adalah jumlah saham beredar awal periode disesuaikan dengan jumlah saham biasa yang dibeli kembali. Pemecahan saham, pembagian dividen saham atau saham baru diterbitkan selama periode tersebut dikalikan dengan faktor pembobot waktu.
Faktor pembobot waktu adalah jumlah dari hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hidayatul Akma. Kepada Hidayatul Akma dipersilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan contoh perhitungan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Seperti yang kita lihat, kita ketahui pada tanggal 1 Januari, saldo awal saham beredar itu senilai 90.000. Kemudian pada tanggal 1 April menerbitkan 30 lembar saham, jadinya 90.000 ditambah 30.000 sama dengan 120.000. Kemudian pada tanggal 1 Juli membeli kembali 39.000 lembar saham. Otomatis akan dikurangi sebesar 39.000 sama dengan 81.000. Kemudian pada tanggal 1 November menerbitkan 60.000 lembar saham. Sehingga pada tanggal 31 Desember saldo akhir dari saham yang beredar adalah 141.000. Kemudian kita akan menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Jumlah hari beredar pada tanggal 1 Januari sampai 1 April saham beredar yaitu sejumlah 90.000 dengan periode 3/12. Maka rata-rata tertimbangnya sebesar 22.500. 22.500 ini didapat dari saham beredar senilai 90.000 dikalikan periode 3/12. Sehingga menghasilkan 22.500. Begitu juga dengan jumlah hari yang beredar selanjutnya. Sehingga didapat jumlah rata-rata tertimbang saham beredar senilai 103.000. Slide selanjutnya. Contoh perhitungan. Slide selanjutnya. Contoh perhitungan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar jika terjadi pembagian dividen saham. Oke, pada tanggal 1 Januari, saldo awal pada tanggal 1 Januari, saldo awal saham beredar senilai 100.000. Kemudian pada tanggal 1 Maret menerbitkan 20.000 lembar saham. Maka jumlahnya sama dengan 122.000. Pada tanggal 1 Juni, dividen saham 50%. Sama dengan 60.000. 60.000 ini didapat dari 50% dikalikan dengan 120.000. Kemudian pada tanggal 1 November menerbitkan 30.000 lembar saham. Sehingga pada tanggal 31 Desember saldo akhir saham beredar senilai 210.000. Selanjutnya menghitung rata-rata tertimbang saham beredar. Jumlah hari beredar pada tanggal 1 Januari sampai 1 Maret saham beredar senilai 100.000 dengan periode 2/12. Nah, ada tambahan kolom restatement senilai 1,5, maka rata-rata tertimbangnya senilai 25.000. Didapat dari saham beredar dikalikan dengan periode dikalikan restatement-nya. Begitu juga seterusnya, sehingga didapat jumlah rata-rata tertimbang saham beredar senilai 180.000. Slide selanjutnya. Nah, contoh perhitungan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar jika terjadi pemecahan saham. Pada tanggal 1 Januari, saldo awal senilai 180.000. Saldo awal saham beredar. Pada tanggal 1 Mei, membeli kembali 30.000 lembar saham. Dikurangi 30.000 sama dengan 150.000. Kemudian pada tanggal 1 Juli, pemecahan saham 3/1 dengan total 300.000. Kemudian tanggal 31 Desember menerbitkan 50.000 lembar saham. Sehingga pada tanggal 31 Desember saldo akhir dari saham yang beredar adalah 500.000. Menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Jumlah hari beredar 1 Januari sampai 1 Mei dengan saham beredar 180.000, periode 4/12, dan statementnya 3. Maka rata-rata tertimbangnya senilai 180.000. Bisa dilihat di tabel. Kemudian jumlah rata-rata tertimbang saham beredar totalnya sama dengan 480.000. Oke, baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan laba per saham dalam struktur modal kompleks.
struktur modal perusahaan menjadi lebih kompleks ketika perusahaan memiliki sekuritas konversi, opsi, waran, dan hak lain, di mana ketika konversi terjadi dapat menurunkan laba per saham atau meningkatkan rugi per saham. Perusahaan wajib menyajikan laba per saham dasar dan laba per saham dilusian. Perusahaan tidak akan melaporkan laba per saham dilusian jika struktur modalnya adalah anti dilusi. Anti dilusi sendiri adalah kenaikan laba per saham atau penurunan rugi per saham akibat adanya konversi saham, waran, opsi, dan hak lainnya. Efek dilusi pada laba per saham dihitung dengan menggunakan if converted method atau dengan treasury share method. If converted method mengasumsikan yang pertama, konversi sekuritas convertible pada awal periode atau pada saat penerbitan, mana yang lebih lambat. Yang kedua, penghapusan bunga yang berhubungan sesudah pajak. Jadi, pembagi atau penyebutnya adalah jumlah rata-rata tertimbang saham beredar ditambah saham yang diasumsikan dapat diterbitkan. Dan pembilangnya adalah laba bersih dan jumlah beban bunga sesudah pajak. Jika obligasi dijual dengan premi atau diskonto, maka beban bunga harus disesuaikan setiap periode untuk memperhitungkan kejadian ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hidayatul Akma. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Herviana. Kepada Herviana dipersilahkan. Baik, terima kasih ke moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari metode if converted method. PTA menghasilkan laba bersih $210.000 pada tahun berjalan dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar adalah 100.000 lembar. Perusahaan memiliki dua jenis obligasi konvensi yang beredar. Obligasi konvensi A memiliki tingkat bunga 6%, dijual tahun lalu pada nilai nominal $1 juta dan dapat dikonvensi menjadi 20.000 lembar saham biasa. Beban bunga yang dibayarkan pada tahun ini untuk obligasi konvensi A adalah $62.000. Obligasi konvensi B memiliki tingkat bunga 7%, dijual bulan April tahun ini pada nilai nominal $1 juta dan dapat dikonvensi menjadi 32.000 lembar saham biasa. Beban bunga yang dibayarkan pada tahun ini untuk obligasi konvensi B adalah $80.000. Tarif pajak penghasilan untuk bunga adalah 40%. Laba per saham dasar dihitung dengan rumus laba bersih sama dengan $210.000 dibagi dengan jumlah saham biasa tertimbang yaitu 100.000 sama dengan $2,10. Slide selanjutnya. Laba per saham dilusian dihitung dengan rumus laba per saham dasar di mana $210.000 dibagi dengan 100.000, jadi laba per saham dasarnya sama dengan 2,10. Di sini ada bunga sebesar 6% obligasi, di mana 62.000-nya didapat dari soal yang di atas yang sudah saya sebutkan. $62.000 dikali dengan 1 dikurangi 40 dibagi dengan 20.000, efek dilusinya sama dengan 1,86. 7% obligasi di mana $80.000 kurangi 40 dikali 24.000, efek dilusinya sebesar 1,50. Maka di sini laba per saham dilusian sebesar $1,97 didapat dari $210.000 dibagi 100.000 dikali $62.000 dikali 1 dibagi 40 dikurangi 40 maaf, terus dibagi dengan 20.000, kemudian $80.000 dikali 1 dikurangi 40 dikali 9/12 dibagi 24.000 jadinya $1,97.
Slide selanjutnya. Di sini kemudian contoh Treasury Share Method. Laba bersih yang diperoleh perusahaan pada tahun berjalan adalah $220.000. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar adalah 100.000 lembar. Jumlah rata-rata saham yang terkait dengan opsi beredar pada harga $20 per lembar adalah 5.000 lembar. Harga pasar rata-rata untuk saham biasa selama tahun berjalan adalah $28. Laba per saham dasar dihitung dengan rumus laba per saham dasar di mana laba bersih sama dengan $220.000 dibagi dengan saham biasa terutang sama dengan 100.000 sama dengan hasilnya yaitu $2,20. Slide selanjutnya. Laba per saham di Lusian dihitung dengan rumus jumlah saham yang terkait dengan opsi saham yaitu sebesar 5.000. Kemudian harga opsi saham per lembar yaitu $20. Hasil yang diperoleh ketika opsi saham dilaksanakan yaitu $100.000 di mana di sini dihasilkan A dikali B. Harga per saham biasa yaitu $28, maka jumlah saham Treasury yang dapat dibeli yaitu 3,571 didapat dari C dibagi dengan D, yaitu $100.000 dibagi dengan $28. Potensi kenaikan saham beredar jika hasil dari opsi saham digunakan untuk membeli saham Treasury yaitu 1,429 didapat dari A dikurangi dengan E, yaitu 5.000 dikurangi dengan 3,571. Kemudian jumlah tertimbang saham beredar yaitu 100.000. Total jumlah tertimbang saham beredar yaitu 101.429 didapat dari F ditambah G di mana 1.429 ditambah dengan 100.000. Laba bersih periode berjalan yaitu sebesar $220.000. Laba per saham di Lusian yaitu 2,17 didapat dari H dibagi dengan I, di mana 101.429 dibagi dengan $220.000. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian penyajian dan pengungkapan ekuitas pada laporan posisi keuangan. Perusahaan harus menyajikan LPS dasar dari LPS di Lusian pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Penyajian LPS dasar dan di Lusian jumlahnya negatif karena menderita rugi per saham. Perusahaan harus mengungkapkan jumlah laba atau rugi yang dipakai sebagai pembilang dan rekonsiliasinya untuk periode yang bersangkutan, serta jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang dipakai sebagai penyebut dan rekonsiliasinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Herviana. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami terkait sekuritas dilutif dan laba per saham. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.